Oke guys, hari ini kita akan mencoba memahami bagaimana taktik konsep 3 back yang modern ya. Sekarang kita lagi momen-momen Euro seperti ini ya. Jadi kita akan membahas bagaimana konsep taktik 3 back. Misalkan di sini saya menggunakan formasi 3-4-3. 3-4-3 itu formasinya seperti ini di atas kertas seperti ini. Tetapi bagaimana taktik ini ketika bertahan? Ya. Biasanya formasi 3 back ini ketika bertahan, 2 wingback ini dia akan turun sejajar dengan back tengah. Tapi 2 wingback ini akan turun ketika sudah memasuki sepertiga lapangan akhir. Jadi kalau masih di tengah atau masih di depan, dia wingbacknya masih tetap ada di lini tengah gitu. Tapi kalau sudah masuk pertahanan kita, maka si wingback ini dia akan turun ke belakang sejajar dengan 3 center back, makan seperti ini. Nah, yang paling seru adalah konsep menyerangnya. Nah, konsep menyerang modern sekarang ini berbeda ya dengan konsep zaman dulu. Misalkan sekarang kita menggunakan dua winger yang cut inside ya, 2 winger kita cut inside ke tengah ya. Ketika 2 winger cut inside ke tengah, maka space yang ada di kanan dan kiri akan diisi oleh wingback. Nah, akan posisinya seperti ini. Nah, tetapi untuk sekarang ini ya ada perubahan taktik ya, di mana sepak bola sekarang itu semakin berkembang ya. Nah, satu dari center back ini pasti ada yang overlap, biasanya yang sisi paling luar. Nah, bisa luar paling kanan atau kiri, tergantung dari timnya masing-masing. Contohnya kalau Anda melihat Chelsea, pasti di sana ada Cesar Azpilicueta yang selalu overlap. Kemudian kalau Anda kemarin melihat Euro, itu ada di Jerman, ada Matthias Ginter yang selalu overlap di sektor kanan. Dia akan berkombinasi dengan Joshua Kimmich. Jadi dia nanti akan menciptakan wide overload seperti ini. Ya, jadi wide overload ini sangat penting ya. Jadi wide overload ini sangat populer sekarang ya. Jadi ada menumpuk banyak pemain di sisi kanan. Kadang gelandang tengah kita juga ikut ke kanan gitu ya. Jadi gelandang bertahannya ikut, pengatur serangannya ikut ke kanan juga ya, untuk menumpuk sisi yang ada di kanan. Nah, kalau ada 2 back ini tinggal kita menyisakan 2 back saja di belakang, maka akan kurang kurang bagus. Makanya biasanya taktik modern dia akan mempunyai satu midfielder, satu gelandang yang drop ke belakang. Jadi misalkan di kasus ini saya punya midfielder nomor 8, dia drop ke belakang. Jadi kalau ada satu center back yang overlapping, maka ada satu midfielder yang drop untuk menjadi 3 back di belakang ini. Nah, ini adalah kasus ketika kita bolanya ada di kanan. Jadi ketika bola di kanan, maka dia ini akan menumpuk di kanan pemainnya. Lalu bagaimana kalau formasinya atau lini serang kita itu ada di kiri? Nah, kalau ada di kiri, kita kembalikan dulu ke formasi awal kita ya, seperti ini ya, 3-4-3. Bagaimana kalau bolanya ada di kiri? Nah, kalau bola ada di kiri ya, biasanya kalau Anda melihat Sheffield United itu pasti center back kiri yang maju. Tetapi kalau di tim-tim besar seperti Real Madrid, Chelsea gitu ya, Real Madrid kemarin menggunakan Ferland Mendy di kiri ya, yang selalu overlap. Jadi kalau tim modern sekarang, klub modern sekarang, kalau formasi 3 back hanya satu saja. Kalau Sheffield itu dia kanan kiri dia maju semua. Jadi center back yang kanan maupun center back kiri dia maju semua. Tetapi kalau di klub-klub besar sekarang ya menggunakan formasi 3 back, itu hanya ada satu yang overlap. Nah, kalau biasanya yang overlap itu posisinya memang bukan center back, dia bisa full back, bisa saja gelandang tengah itu yang berposisi di center back. Tapi dia selalu overlap membantu serangan. Nah, sekarang kita akan bahas ketika formasi ini menyerang dari kiri. Nah, seperti Anda lihat kemarin di Jerman ya, di kiri kalau menyerang di kanan ada Joshua Kimmich sama Marcus Ginter. Tapi kalau di kiri dia hanya menyisakan Robin Gosens. Nah, kalau di formasi saya, kalau menurut saya itu yang paling bagus adalah tetap kita melakukan overload di kiri. Nah, bagaimana mengoverload di kiri? Nah, maka
satu gelandang yang tadi drop, maka dia akan membantu di sisi kiri. Nah, dia akan membantu di sisi kiri, akan tercipta wide overload di sisi kiri. Gelandang tengah yang tadi ada di sebelah kanan, dia juga akan berpindah ke kiri juga. Akan tercipta wide overload seperti ini. Ini adalah formasi yang sangat sangat terpaku pada sayap ya. Jadi serangan pasti akan ada di sayap, maupun sayap kanan, ada juga di sayap kiri. Bagaimana dengan penyerangan di sektor kiri? Ya, penyerangan di sektor kiri biasanya center back yang maju tadi ya, nomor 4 ini, dia tidak akan overlap maju ke depan. Dia hanya fokus di belakang saja. Tapi kalau bola sudah berpindah ke kanan lagi, dia switch play seperti itu, maka center back yang kanan akan maju ya, gelandang tengah yang ini akan berpindah ke kanan, dan back 3 back akan tercipta oleh nomor 8 yang mundur lagi. Jadi gelandang tengah yang ini dia akan drop ke belakang lagi untuk menyeimbangkan pertahanan. Jadi itu adalah konsep bertahan 3 back sekarang itu seperti itu ya. Jadi karena perkembangan zaman ini dimulai dari ketika Sheffield United menerapkan 3 back tapi back terluar itu maju. Tetapi formasi itu sangat kurang efektif ya. Jadi kurang efektif di sepak bola modern karena formasi itu sangat rentan ya, rentan diserang balik ketika center back dua-duanya ya. Jadi kalau kita kembalikan ke formasi awal, jadi kalau ada 2 center back ya, jadi kalau di Sheffield United itu nomor 4 sama nomor 6 dia itu selalu overlapping ya. Jadi kalau di Sheffield United itu seperti itu, nomor 4 sama nomor 6 dia selalu overlapping. Nah, tapi kalau sepak bola modern sekarang di tim-tim yang mengadopsi itu tetapi tidak menerapkan semuanya, itu hanya satu full center back saja yang maju ya. Kalau Chelsea tadi kan sudah dicontohkan Cesar Azpilicueta, kemudian di Real Madrid ada Ferland Mendy, juga Nacho juga pernah di posisi itu. Ada juga Matthias Ginter tadi sudah ya di Jerman, kemudian Atalanta yang paling sering itu menggunakan formasi 3 back, dan yang satu itu overlap, pasti ada satu center back yang overlap. Nah, kalau dua-duanya di overlap, maka dia akan menimbulkan kekurangan di lini belakang. Makanya ini kurang bagus kalau dua-duanya overlap. Kalau sekarang itu, kalau Anda lihat pasti ada satu center back yang maju overlap. Jadi nanti kalau Anda melihat pertandingan Jerman melawan Inggris hari ini ya, di video ini berarti kan hari ini ya, nanti pasti Anda akan melihat bagaimana Matthias Ginter pasti akan selalu overlapping di sebelah kanan. Tapi di kiri Rudiger itu tetap di situ saja, dia tidak overlapping. Tapi ya memang kadang kalau dalam kondisi tertentu ya memang bisa overlapping. Tapi tidak semuanya center back yang di kanan maupun kiri maju secara bersama. Yang lebih sering aktif itu biasanya yang kanan biasanya. Tapi tergantung dari timnya sendiri. Nah, itu adalah tactical board kita itu seperti itu ya. Nah, bagaimana menerapkan formasi ini di Pro Evolution Soccer? Nah, pasti Anda penasaran. Kalau Anda penasaran, nanti kita akan bahas formasi overlapping center back modern ini ya di formasi PES di video berikutnya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan hari ini ya. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga klik tombol like. Terima kasih.